Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bismillah sambil hadirin wa jami'an syuhada salihin husnul mu'allif hadal kitab Sahih Nawawi ad-Dimashqi sumalakum sunnah muslimat husnul aba'ana wa ummatina wa jatina husnul mahatina al-asqiya talamidhim wa sahbihim wa ahli baitihim lillahi ta'ala al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan hadis ke 1827. Benar ya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abu Hurairah radhiyallahu anhu sami'a mendengar sapa Abu Hurairah Rasulullah yaqulu kanat ono sapa imro'atani dua orang perempuan ma'ahuma iku sartane imro'atani sapa ibnahuma kedua anak imro'atani ja'a datang apa adzibu serigala fadhaba mongko berangkat atau mengambil sapa adzibu memakan bibni ahadihima kelawan anak salah satu dari imro'atani. Hakolat kemudian ngucap sapa salah satu imro'atani li sahibiha maring salah satu yang lain. Inama dhahaba aing pestine mengambil sapa adzibu bibenika kelawan anakmu. Hakolat lan ngucap sapa al-ukhra yang lain inana dhahaba pestine berangkat bibenika kelan anakmu. Hatta hakama mongko kemudian minta hukum sapa imro'atani ila Dauda maring Nabi Daud. Faqadha mongko mutusi sapa Nabi Daud bi kelawan emma bil kubra kelawan anak tadi ibni lil kubra kedhi orang yang sepuh, orang yang tua. Fa kharajata mongko kemudian keluar sapa karone imro'atani ala Sulaiman yang ngatasi Nabi Sulaiman Ibu Daud putrane Nabi Daud fa'ahbar tahu kemudian ngasih kabar sapa imro'atani hu ing Nabi Sulaiman faqala mongko ngendika sapa Sulaiman utuni nekakne sapa sirane ingsun bisikin kelawan pisau asyukkuhu bakal apa namanya kita mecah semongko itu apa dibelah belah sapa ingsun hu ini bainahuma antarane kalian berdua. Faqala mongko ngucap sapa Asura perempuan yang muda la taf'al aja gawe sira rahimakallahu taala huwa utai ibni iku ibnuha putrane al-kubra. Faqadha mongko mutusi sapa Sulaiman bi kalam ibni li sughra untuk perempuan yang muda. Saya kira Anda pernah dengar kisah ini ya. Kisah ini kan terkenal banget. Suatu ketika ada dua orang perempuan itu masing-masing punya anak. Anaknya pada cilike. Kemudian mereka bertemu pada suatu tempat, anaknya didadekno situ. Jadi dalam satu tempat kemudian ibunya itu kerja di ladang. Ketika ditinggal di ladang itu ternyata muncul serigala makan salah satu dari dua anak itu. Diambil salah satunya. Berarti anaknya tinggal satu karena yang satu dari bawah serigala. Begitu anak tinggal satu, ibu dua tadi rebutan. Mereka masing-masing mengklaim anak yang selamat tadi adalah anaknya. Kemudian mereka minta kepastian hukum kepada Nabi Daud. Begitu datang ke Nabi Daud, rupanya Nabi Daud memenangkan yang ibu yang tua. Begitu ibu yang tua dimenangkan, kita nggak tahu alasannya apa, tapi yang jelas di berita ini, di hadis ini kemudian Nabi Daud memenangkan faqadha bi lil kubra. Oh ini anakmu, ibu yang sepuh.
Tapi begitu keluar, mereka ketemu Nabi Sulaiman. Ketika itu Nabi Sulaiman belum menjadi nabi. Beliau masih muda kalau dalam riwayat. Rajanya masih ayahnya, masih Nabi Daud. Ini juga sekaligus menunjukkan kebijakan Nabi Sulaiman yang luar biasa. Setelah ketemu Nabi Sulaiman, kemudian mereka bilang ke Nabi Sulaiman bahwa Nabi Daud telah memutuskan itu. Mereka belum clear karena merasa apa yang disampaikan oleh Nabi Daud itu nggak pas. Karena itulah kemudian mereka minta ketentuan hukum lagi kepada Nabi Sulaiman. Begitu ada ibu dua tadi rebutan anak, kemudian Nabi Sulaiman bilang, saya golek nih pisau, anak ini tak belah jadi dua, nanti yang separuh untuk ibu yang sini, jadi kayak belah semongko. Ini kok semongko ini sopo? Wes gini aja lah, disigar aja lah semangkane, separuh untuk kamu, separuh untuk kamu. Anak ini juga begitu. Ini tak belah aja, jadi biar nanti adil. Ibu masing-masing daripada rebutan, masing-masing dapat separuh dari anak tadi. Begitu Nabi Sulaiman bawa pisau, mau membelah anak kecil tadi, untuk dibagi dua, maka kemudian ibu yang muda mengatakan, anak ini jangan disakiti. Udahlah, saya ngalah aja, kasihkanlah anak ini kepada ibu yang tua. Sementara yang ibu tahu, yang tua, dia setuju. Karena untuk adil, maka harus dibelah dua. Jadi untuk separuh-separuh. Dari situlah kemudian Nabi Sulaiman memutuskan bahwa anak ini milik ibu yang muda. Karena dalam hadis lain, dalam riwayat yang lain kan kemudian diceritakan, nggak mungkin toh, kalau dia benar-benar seorang ibu, tega menyakiti anaknya. Ibu yang tua tadi, yang rela anak ini dibelah dua, karena dia bukan anaknya. Karena tidak mungkin ibu itu sekejam-jamnya ibu, kan nggak mungkin membiarkan anaknya terluka. Lah orang Jawa itu apa namanya istilahnya? Tego lorone gak tego matine. Walaupun bandel kaya apa, nggak mungkin ibu akan membuat anak itu menderita. Orang yang kemudian tega membuat seorang anak menderita, sangat mungkin dia bukan ibunya. Karena itulah kemudian Nabi Sulaiman merubah ketentuan Nabi Daud, yang awalnya Nabi Daud itu memenangkan ibu yang tua, kemudian dirubah menjadi ibu yang muda. Yang dari situlah, kalau dalam riwayat lain kemudian terbongkar bahwa ibu yang tua itu bukan ibunya. Ibu yang tua itu sebetulnya adalah ibu yang anaknya dimakan serigala tadi. Ini cerita Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Wa'an Mirdas Al-Aslami radhiyallahu an qala Nabi alaihi salatu wassalam, yadhabu berangkat sapa as-solihuna, orang-orang yang baik, al-awala yang pertama, fal awala mongko jadi awal sapa solihun, fatabqa mongko tetep, mongko tersisa apa husalatun sampah, ka husalati sairi kaya sampai sair awit tamri atau tamer, layu balihim kemudian tidak akan memperdulikan sophum ing mereka sapa Allah Ta'ala balatan sama sekali. Cerita ini terkait dengan nanti kalau di akhirat, setelah semua, masih ingat kemarin dalam banyak riwayat, begitu kita bangkit dari kubur, kemudian kita akan digiring ke mahsyar. Di mahsyar itu sebelum diaudit, sebelum ada hisab, sebelum ditimbang, maka kemudian kelompok-kelompok tertentu sudah dipanggil. Sapa sing ahli poso, sapa sing ahli salat duha, siapa yang ahli salat malam, semuanya dipanggili untuk masuk surga bi ghairi hisab. Setelah semua dipanggil, mereka masuk surga, tinggal kemudian orang-orang yang perlu diaudit. Kemudian maka mereka diaudit. Setelah semua berangkat habis, maka berarti sisa sampah. Itulah yang kemudian masuk neraka. Yang selesai ini kayak kita, kalau Anda panen padi, kemudian kan diambili hasilnya yang baik-baik, maka sisanya tinggal sampah, dan kemudian kita akan membakar sampah itu.
Kita berharap kalaupun kita tidak awal, kalaupun kita tidak kelompok pertama yang masuk surga bi ghairi hisab, paling enggak kita tidak termasuk sampah. Itu yang kemudian kita berusaha menjadi, marilah kita belajar, kita berusaha sekuat tenaga agar kita itu tidak termasuk watabqahu salatun, tidak termasuk sampah yang kemudian tidak dipedulikan oleh Allah SWT. Wa an Rifa'ah Ibnu Rafi' Az-Zarqani Az-Zuraqi radhiyallahu anhu, ja'a datang sapa Jibril ila Nabi maring Kanjeng Nabi. Suatu ketika malaikat Jibril itu datang ke Nabi. Kemudian beliau nanya, "Ma ta'uduna?" Ma iku apa ta'uduna? Menilai sapa tuan, tuan ahla badrin ing ahli badar fikum ing dalam sira kabeh. Malaikat Jibril datang ke Nabi kemudian nanya ke Nabi, "Kanjeng Nabi, menurut pendapat sampean, orang-orang yang meninggal waktu Badar, orang-orang yang ikut perang Badar itu kayak apa?" Perang Badar itu tahun kedua Hijriah. Perang pertama yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi setelah pindah ke Madinah. Begitu pindah ke Madinah, tahun kedua Hijriah terjadi perang Badar pada bulan Ramadan. Kita bisa bayangkan perang pada waktu puasa. Kita jangankan perang, melek aja sudah, gitu kan? Poso itu sudah perjuangan keras, bisa melek siang. Ini melek siang, puasa itu luar biasa. Dimana ketika itu ada 300-an pasukan Islam harus melawan 1000 pasukan kafir. Berarti 1:3. Satu orang Islam berarti dia harus melawan 3 orang kafir dalam keadaan puasa. Nggak mudah. Karena itulah suatu ketika Kanjeng Nabi ditanya oleh malaikat Jibril, "Kanjeng Nabi, apa pendapat Anda tentang para umat Islam yang ikut perang Badar?" Qala jawab sapa Nabi, "Min afdolil muslimin." Orang yang ikut perang Badar tadi adalah orang-orang yang terbaik dari kalangan Islam. Kemudian kita pernah dengar selawat Badar toh? Yang diciptakan oleh siapa? Selawat Badar. Keluarga dari pamannya ya Mak Sidik ya? Atau siapa? Nanti dicek. Beliau menciptakan itu ketika di Banyuwangi tahun 65 menjelang G30S, yang begitu beliau menciptakan selawat itu, malam menciptakan selawat, isu itu Habib Kuitang datang ke Banyuwangi pagi-pagi subuh itu udah datang. Kemudian begitu nyampe beliau langsung gini, "Mana selawat yang kamu buat tadi malam?" Padahal dia nggak selawat itu orang cerita. Tapi begitu pagi datang Habib itu langsung naik, "Selawat yang kamu buat tadi malam mana?" Terus ya itu bilang, "Lu dari mana Habib tahu kalau saya buat selawat tadi malam?" Itu Kanjeng Nabi yang bilang. Itulah mereka saling mengkonfirmasi. Nah, itu selawat Badar yang ketika beliau menciptakan selawat Badar itu, setelah itu beliau mimpi didatangi oleh para syuhada Badar. Mereka tirakat maca selawat itu. Nah, kita ya podo lah. Hanya mungkin beda kualitas. Nah, santri kan tirakat maca selawat. Nah, kalau kita diajarkan, kalau kita nggak iso gawe selawat, paling nggak maca selawat. Kalau kita diajarkan di dalam etika selawat, itu kan kita duduk dengan penuh takzim, kemudian kita membayangkan Kanjeng Nabi itu hadir di depan kita. Anda pernah ngikuti pengajiannya Guru Sekumpul? Dengar Guru Sekumpul ya, yang Kalimantan. Kita diajarkan kalau kita maca selawat, maka kalau gak iso menghadirkan Kanjeng Nabi di hadapan kita, paling enggak kita diajarkan agar kita tuh merasa seolah-olah kita di samping makam Kanjeng Nabi. Insya Allah kita akan ketemu Kanjeng Nabi.
Itu cara kita maca selawat. Ojo kok karo selenden. Selawatmu wiritan apa namanya tasbih hilang wis gak ngerti. Kalau kita maca selawat, marilah kita maca selawat dengan sepenuh hati. Nabi akan hadir bersama kita. Banyak toh contoh ketika apa namanya beberapa waktu yang lalu ada seorang Habib yang dari Yaman yang ikut selawatan bareng Habib Syekh. Kabeh cik lungguh, beliau sudah berdiri. Jadi belum mahalul qiyam, karena belum mahalul qiyam semua masih duduk. Tapi beliau itu berdiri. Beliau seorang mursyid Naksabandi. Ada di YouTube-nya. Berdiri suwe ketika selesai selawatan, kemudian dikasih kesempatan untuk nyampaikan. Beliau cerita, kenapa beliau berdiri. Beliau melihat Kanjeng Nabi rawuh. Itu kan orang-orang yang serius, yang hatinya mukasaf, orang yang kasaf yang bisa melihat itu. Para syuhada Badar, orang yang ikut perang Badar, katakan Kanjeng Nabi, iku min afdolil muslimin, termasuk orang-orang Islam yang afdol. Aw kalimatan nahwaha. Ibu Rifa'ah lupa statementnya Kanjeng Nabi kayak apa intine min afdolil muslimin. Aw kalimatan, atau Nabi mengatakan kalimat yang lain. Beliau lupa kalimat yang dipakai oleh Nabi, tapi intinya mengatakan orang yang ikut perang Badar itu termasuk afdolil muslimin. Begitu Nabi mengatakan bahwa perang Badar itu yang terlibat di dalamnya adalah afdolil muslimin, qala, maka kemudian ngucap jawab sapa Jibril, wa kadzalika, lan begitu juga orang-orang syahida yang ikut terlibat badran ing badar minal malaikati salam malaikat. Kalau kita baca riwayat banyak, perang Badar itu tidak hanya orang Islam dengan kafir, tapi melibatkan malaikat. Allah menurunkan malaikat untuk membantu Badar, perang Badar. Karena itulah walaupun umat Islam hanya 300-an harus melawan 1000, hitung-hitungannya nggak menang. Itu kan? Kalau hitung-hitungannya kan nggak menang. 1:3, tapi kemudian menang karena dibantu malaikat. Sama dengan kalau kita melihat kalau hitung-hitungan kita itu perang 10 November, hitung-hitungan di atas kertas kita tidak akan menang. Tapi kan nyatanya kemudian kita menang karena banyak doa, banyak hal yang kemudian membuat Islam lebih, orang Indonesia lebih kuat dibanding penjajah. Kan banyak hal loh yang kemudian hitung-hitungannya gak cukup. Pada orang tua kita itu like didelok, coba Anda bisa lihat orang tua kita itu pendapatannya piro toh, gajinya piro like pegawai negeri, kemudian pendapatan bulanan berapa, anaknya piro, anaknya butuh sangu sekian tiap bulan, tapi nyatanya cukup juga toh. Artinya ada keberkahan, ada hal yang kemudian di luar hitung-hitungan matematis. Itulah yang kemudian berkah. Kalau di sini itulah kemudian mereka menjadi menang melawan orang kafir. Tapi yang pasti adalah orang yang terikut di dalam perang Badar itu adalah orang-orang yang terbaik dari kalangan orang Islam. Yang kita sekarang masih bisa ikut adalah yang bisa kita lihat itu adalah kuburan Uhud. Itu masih ada. Kita nggak tahu perang Badar itu kuburannya di mana. Kayaknya kita nggak tahu kuburan syuhada Badar itu di mana. Tapi kalau kuburan Uhud itu ada. Kalau Anda umroh atau nanti Anda haji, nanti biasanya diajak ini oleh travel untuk ke Gunung Uhud, kemudian di sebelahnya itu ada kuburan perang Uhud, syuhada Uhud. Hanya kita nggak bisa melihat karena di pagar tinggi, wis di pagar ditutupi, sehingga nggak iso nginceng juga. Hanya beberapa lubang yang biasa dibuat oleh peziarah untuk melihat
Di situ ada salah satunya yang masih bisa lihat adalah kuburannya Hamzah. Dulu Anda pernah melihat cerita beberapa, bukan waktu dekat ini, tapi udah lama banget. Itu pernah kuburan Uhud itu longsor. Sebelum dipagar itu pernah longsor. Yang ketika longsor itu kemudian salah satu jenazah itu muncul. Yang ketika muncul itu padahal Anda bisa bayangkan mereka wafat pada masa Nabi. Ketika longsor itu jenazah masih dalam kondisi kayak baru meninggal. Luka itu masih biasa, masih segar. Itulah karomah orang-orang yang syahid. Itu Uhud. Badar adalah satu tokoh yang oleh Nabi dikatakan min afdolil muslimin. Wa am ibnu Umar radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza anzala nalikane menurunkan sapa Allah taala bi qaumin kepada seorang kaum azaban ing siksa asoba mongko bakal mengenai opal azabu azab man ing wong kana kang ana sapa man fihim iku ing dalem kaum. Kata Kanjeng Nabi, kalau Allah itu menurunkan sebuah azab pada suatu kaum, maka yang kena di situ tidak hanya orang yang buruk, yang baik pun akan kena. Misalnya kayak gini, kita nggak tahu kalau misalnya corona itu disebut azab, maka yang kena corona tidak hanya orang yang pantas mendapatkan azab, yang baik-baik pun juga bisa kena. Karena itulah kita hati-hati. Bukan kok, saya kan baik, nggak mungkin kena azab. Ya enggak. Pokoknya kalau hadis ini mengatakan, kalau Allah sudah menentukan sebuah musibah, bencana, azab di suatu tempat, maka siapapun akan kena. Tidak peduli orang baik atau orang buruk. Orang yang pantas mendapatkan azab atau tidak, semua kena. Itulah kenapa kemudian kalau dalam hadis lain kemudian kita dikatakan orang yang baik tidak boleh diem. Orang yang baik harus melakukan dakwah, karena kalau kalau Allah sudah terlanjur menurunkan siksa, maka yang kena itu bukan hanya orang yang jahat, siapapun yang di situ kena. Apakah itu kiai atau ustadz atau orang baik atau santri, kena corona ya corona. Gak kok kemudian Ustadz, saya ini kan santri yang soleh. Maksud sih kena azab? Oh, nggak peduli. Walaupun Anda santri, rajin ibadah, kalau nggak hati-hati, kecekel corona ya kecekel corona. Nah, itu loh. Mulanya kenapa kita juga harus hati-hati, menjaga. Pondok ini kan serapi banget. Nggak peduli. Nah, kena. Mulanya itu. Tidak peduli siapapun, kata Kanjeng Nabi. Kalau Allah sudah menurunkan siksa, menurunkan azab, maka siapapun yang ada di situ kena. Yang artinya yang harus kita jaga, marilah kita tidak peduli siapapun. Kita kalau sudah kondisi seperti ini, kita harus berikhtiar sekuat tenaga. Karena walaupun yang masjid, kena corona, ya kena corona. Bukan, masjid itu mesti selamat. Enggak juga. Karena di lingkungan yang buruk, maka masjid menjadi, kalau hadis ini katakan, walaupun itu orang baik, kalau di lingkungan buruk, maka dia akan kena dampak dari itu. Asoba al-dabu man kana fihim, dia akan mengenai pada siapapun yang ada di situ. Sumabu isu, kemudian dibangkitkan sapa mereka ala amalihim. Walaupun kemudian, ini santri, orang baik, kemudian karena kadung kena corona, kemudian diampuni dosane. Tapi kan wis klenger dhisik. Ya diampuni lah, kita pengen diampuni dosa kita, tapi kita juga pengen sehat. Bukan kok kemudian ini. Itu kan dientas, diampuni dosane, itu kan setelah kena juga. Karena itu jangan kemudian merasa kita selamat, merasa kita itu bebas dari corona karena merasa kita orang baik. Enggak. Sama dengan kemarin, masih ingat hadis corona, hadis wabah itu, ketika
Umar dikritik oleh Abu Ubaidah kan, Sayyidina Umar cukup tegang, emosi toh. Mau ke Sam diomongi Damaskus kena virus. Umar mengatakan, ya kalau gitu kita balik. Abu Ubaidah mengatakan, oh berarti kan kalau balik ke Madinah itu menghindari takdir. Nanti selamat ya selamat walaupun ke Damaskus. Umar kan nggak begitu. Nah, kemudian muncul salah satu sahabat yang kemudian mengatakan, Kanjeng Nabi jelas mengatakan kalau ada wabah di suatu tempat, maka yang dari luar jangan masuk, yang dari dalam jangan keluar, yang kemudian kita kenal dengan lockdown sekarang atau PSBB. Kena wabah, santri yang di dalam jangan sering keluar, yang di luar harus diisolasi di gedung C. Misalnya itu yang menempatkan di gedung C itu temanmu sendiri loh. Sing noto iki yang santri teko kayak gedung C. Sanding kamar mandi. Nah, itu bukan kita loh. Itu ketua Satgas itu. Nah, tapi memang aturannya begitu. Kalau kita belajar hadis itu, yang dari luar, yang dari dalam jangan sering keluar. Karena itulah kenapa kemudian kita ingatkan santri yang di dalam pondok hindari untuk kontak pada orang luar. Kita nggak tahu, walaupun Anda santri rajin ibadah, bisa kena. Sehingga kita harus hati-hati. Siapapun bisa kena. Yang di luar harus menjaga diri, jangan sampai kemudian nularkan koncone. Artinya kalau kita belajar hadis ini, maka segala kemungkinan kalau sudah kena wabah, segala kemungkinan bisa terjadi. Tidak peduli orang baik atau orang buruk, semua bisa kena. Karena itulah kita hati-hati menjaga diri. Yang penting paling enggak kita tidak menularkan wabah. Itu yang penting. Wa an Jabir radhiyallahu an qala kana ono apa jadun. Jadun itu pohon batang pohone kurma. Iku yakumu berdiri ilahi sapa nabiyu kanjeng Nabi. Suatu ketika yakni fil khutbati dalam khutbah. Suatu ketika Nabi itu pernah khutbah dengan bersandar pada pohon. Jadi khutbah itu kan sekarang enek kursi kan di masjid. Pernah tuh ikut Jumatan atau Rioyo? Kan ada orang yang seumur hidupnya belum pernah ikut. Seumur hidup belum pernah ikut salat lebaran. Nah, khutbah itu ada dua. Ada khutbah pertama, khutbah kedua. Kemudian ada duduk di antara dua khutbah itu. Nah, suatu ketika Nabi itu pernah khutbah dengan menggunakan pohon kurma itu sebagai sandaran dan tempat duduk. Sekarang diganti kursi. Falama wudi'a nalikane disampaikan apa al mimbaru sami'na. Kemudian ketika diganti dengan mimbar, awalnya Nabi menggunakan pohon kurma itu, tapi kemudian diganti dengan kursi. Sami'na mendengar sapa kita lijid'i maring rintihan mislah sautil isari kaya rintiane anak umur balita, umur 10 tahun. Hatta nazala. Kemudian sehingga turun sapa nabiyu fawadoa mongko meletakkan sapa nabi yadahu ing tangane nabi alaihi ing atase tadi jidun tadi pohon kurma tadi. Wa fi riwayatin fawadoa mongko kemudian meletakkan sapa nabi yadahu ing tangane nabi alaihi ing atase jadun fasakana kemudian diem. Suatu ketika Nabi itu biasa beliau kalau khutbah sandaran pohon itu atau memakai pohon itu sebagai tempat duduk beliau. Nah, ketika ada kursi, kemudian beliau diganti dengan kursi. Begitu diganti dengan kursi, pas khutbah itu para sahabat mendengar ada orang merintih, kayak enek suara anak kecil yang nangis. Kemudian kanjeng Nabi turun dari mimbar, kemudian meletakkan tangan beliau ke pohon kurma yang tidak dipakai sebagai mimbar tadi. Begitu ini diem. Hadis ini riwayatnya adalah
pohon itu menangis karena merasa tidak lagi dipakai oleh Nabi. Pohon aja rindu kanjeng Nabi, apalagi kita. Banyak toh kasus, kalau dulu ada lagi, kalau Ustadz tuh pernah dengar ada yai yang cerita, yai itu suatu ketika di dalam proses pembangunan masjid, masjid lama itu dibongkar, kemudian diperbarui kayak kita. Masjid lama dibongkar, kemudian diperbarui kembali. Suatu ketika masjid lama yang punya ini kayu bagus itu, kayu jati, itu kan karena disesuaikan dengan masjid baru, maka sebagian kayu itu dipotong. Nah, untuk disesuaikan, potongan itu digeletakkan yang nggak dipakai, digeletakkan yang diletakkan pada tempat yang kemudian tidak berarti. Kalau kita potongan ini gua nih, inilah Tegalan. Ya itu suatu ketika malam itu enak ngerintih. Apa suaranya kayak orang nangis. Digolek itu ternyata kayu tadi. Yang awalnya dipakai untuk masjid, kemudian dia merasa sedih banget karena dia harus dipotong dan dia dipakai kembali. Ini kalau orang mukasafah loh ya. Kalau fikih ya, gak kanggu buah. Iyalah, tapi kan ada hal-hal yang kita yakin bahwa segala sesuatu itu punya roh, punya jiwa, yang mereka bisa sedih ketika mereka kemudian tidak termanfaatkan kembali. Itulah kenapa kalau yai sepuh dulu itu sampai genteng genteng yang biasa sebelumnya dipakai oleh masjid, itu ketika masjid harus direnovasi dan genteng lama mungkin tidak sesuai lagi, itu tidak boleh dibuang. Yai sepuh kan gitu toh, harus dimanfaatkan kembali, mungkin dipakai untuk musola, jadi nggak kemudian dibuang, karena beliau tahu soal itu. Kalau secara fikih yo sudah dibuang, nggak kanggo. Fikih itu kan hanya bicara formal. Ini kan persoalan yang kemudian terkait dengan jiwa. Kita menghargai itu. Nah, ini apa yang diriwayatkan di sini itu rintihan dari pohon kurma yang dia merasa kemudian tidak dipakai lagi oleh Nabi. Sampai kemudian dia menangis sedih. Wa fi riwayatin, kita satu hadis. Falama kana mau nalikane ana apa yaumul jumati kok ada duduk sapa Nabi alal mimbari. Fasohat, mongko kemudian teriak apa nahlatu, pohon nahlah, pohon kurma aladikana. Kalau kasus ini waktu Jumat, pohon kurma yang biasa dipakai Nabi untuk duduk khutbah, aladhi yahtubu indah hatta kadat, itu kemudian teriak sampai beberapa sahabat dengar suara itu. Artinya itu terjadi hatta kadat ayang sako, sehingga sampai hampir-hampir ayang sako memecahkan ini, suaranya keras banget. Jadi sohatnya, teriannya pohon kurma itu tadi itu sampai banyak orang yang mendengar. Wa fi riwayatin fasohat, teriak sapa pohon kurma siahasobi, koyok teriakane anak kecil. Fanazala, kemudian turun sapa Nabi hatta ahodha, kemudian ngambil sapa Nabi ha ing pohon kurma tadi, hadhammaha, kemudian kalau dalam bahasa kita mungkin kayak memeluk gitu ya. Nabi kemudian ngerangkul pohon itu, ilahi maring Nabi fajalat, mongko dadi apa sinaane Nabi, rintihan suara anak kecil tadi alladzi sukatu hatta istaqarat, sehingga kemudian begitu dipeluk oleh Nabi, suara tadi berhenti, menjadi tenang kembali. Kala bakat menangis sapa pohon kono alama ing atase barang kana tasmau kan ngrungu sapa sira minadzikri. Kalau hadis yang lain kata Nabi, rintihan tadi adalah zikirnya pohon kurma. Kalau yang hadis yang lain itu adalah rintihan pohon kurma karena merasa tidak dipakai lagi oleh kanjeng Nabi. Tapi apapun itu menunjukkan pohon kurma itu punya jiwa yang kemudian merasa sedih ketika tidak dipakai lagi oleh kanjeng Nabi. Jadi artinya kita diajarkan yang punya jiwa bukan hanya manusia, siapapun,
Bahkan benda mati pun punya jiwa yang mereka akan bisa menyuarakan. Hanya kita aja yang nggak dengar. Sama dengan ketika kita masuk ke sarean, kan kita disuruh Assalamualaikum toh. Mereka dengar, dan mereka menjawab. Hanya kita yang nggak mendengar. Untung nggak mendengar. Kan? Sebalai kita krungu buka ya kepelayu. Bengi-bengi ning sareane abahe wong tua kita ngene. Bah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Angkat situ ning sarean. Nah, untung. Tapi yang pasti mereka ahli kubur itu mendengar. Karena mendengar itulah dan menjawab. Karena itulah kemudian kita diperintahkan Nabi untuk salam kepada ahli kubur. Ini juga sama, konteksnya begitu. Baik, kita lanjutkan besok insyaallah. Al-Fatihah. Rabbana fa'na bima lantana likaqimna wa kifauna rabbi faqihna wa faqih ahlan wa qarabati nafidina rabbana fa'na bima lantana wa bitallimna rabbi fa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati nafidina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.